warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena sekolah libur bukan berarti kita juga nggak semangat belajar online-nya. Pembelajaran online ini jangan buat kita males-malesan ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bersama saya yang biasa dipanggil Indah Sensei dengan materi kesan tentang mata pelajaran. Kira-kira gimana ya? Nah, sebelum ke situ kita harus review dulu nih ke pelajaran yang sebelumnya. Ayo coba kalian ingat-ingat. Mata pelajaran itu ada banyak macamnya, tentu saja. Dan bahasa Jepangnya masih kan nggak? Nah, itu yang paling penting. Mungkin kalau Nihongo mungkin kalian masih ingat ya artinya bahasa Jepang, pasti ingat lah, bukan mungkin lagi. Kemudian kalau misalnya bahasa Arab, Arabiago. Kalau misalnya bahasa Jepang udah, bahasa Inggris Eigo. Sejarah Reikishi. Oke, dari mata pelajaran tadi kita akan mulai membahas apa sih kesan-pesan kalian terhadap mata pelajaran tersebut. Misalnya, Nihongo no Jugyo wa do desu ka? Gimana sih atau bagaimana sih pelajaran bahasa Jepang? Kalau misalnya kita berbicara tentang kesan mengenai mata pelajaran nih, kesan kamu gimana sih mengenai pelajaran bahasa Jepang? Bahasa Jepang enak sih, tapi misalnya nih huruf hiragananya susah sensei. Atau ada juga mungkin yang pendapatnya begini, bahasa Jepang itu enak sih sensei, menyenangkan, tetapi saya lupa kosakatanya. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai pemilihan kata-kata apa sih biasanya kesan pesan untuk mata pelajaran. Kenapa kita perlu mempelajari kesan dan pesan terhadap pelajaran? Karena kita harus tahu pelajaran itu bagaimana sih menurut pendapat kita. Kalau kurang menarik, apa ya yang harus kita upayakan atau kita lakukan untuk memotivasi diri kita sendiri agar kita menyukai pelajaran tersebut? Iya enggak? Berarti kita harus sama-sama memotivasi untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita langsung aja ke whiteboard. Kita akan melihat pola-pola dalam kalimat bahasa Jepang. Polanya itu gampang, ada kosakata yang sebelumnya sudah dipelajari dan ada kosakata tambahan. Jadi diperhatikan dan juga ada huruf hiragana dan katakananya. Oke, stay tune ya. Kita lihat kalimat pertama yaitu katakana wa muzukashi desu. Katakana wa muzukashi desu. Nah, di sini ada atarashi kotoba ataupun kosakata baru. Kita tulis dulu, kita perhatikan. Selain dari whiteboard, kita bisa melihat penjelasan lebih lengkapnya. Katakana artinya adalah huruf katakana sulit. Nah, sampai situ gimana? Mungkin ada yang belum paham nih, atau udah paham semua? Pertama, ada kalimat katakana wa muzukashi desu. Artinya, katakana itu sulit. Katakana di sini sebagai subjek, kemudian muzukashi sebagai adjektif ataupun kata sifat. Nah, kalau kita ingin mengganti kata sifatnya, kita bisa menggantinya menjadi contoh lain adalah kantang yang artinya mudah. Katakana wa kantang desu. Kita telah mengganti kata sifatnya, maka artinya huruf atau tulisan katakana mudah. Kemudian, kalau kita ingin menanyakan tentang kesan mengenai mata pelajaran, kita dapat menggunakan kalimat Nihongo no Jugyo wa do desu ka? Yang artinya pelajaran bahasa Jepang bagaimana? Nah, kalau kita ingin mengganti ke mata pelajaran lain, saya ambil contohnya mata pelajaran bahasa Arab. Arabiago no Jugyo wa do desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Arab itu mengenai kesan.
Kemudian kita dapat menjawabnya omoshiroi desu, menarik. Apabila kita ingin mengganti kesan lainnya, maka kita bisa menggantinya kantang desu, yang artinya mudah. Kemudian, kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang positif namun ada negatifnya, kita dapat menggunakan kata penyambung demo yang artinya tetapi. Contohnya, kanji wa omoshiroi desu, demo muzukashi desu. Kanji itu sulit tetapi menarik. Sekarang ada kalimat terakhir. Menanyakan tentang kesan dalam pelajaran yaitu bahasa Jepang. Percakapan A. Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Yang artinya, pelajaran bahasa Jepang bagaimana? Percakapan B. Nihongo wa omoshiroi desu. Demo kotoba wa muzukashi desu. Yang artinya, pelajaran bahasa Jepang menarik, tetapi kosakatanya sulit. Setelah kata demo yang artinya tetapi, diikuti dengan kata yang berlawanan dari pernyataan sebelumnya. Sebelumnya menggunakan kata omoshiroi yang artinya menarik. Setelah kata demo, yaitu tetapi, diikuti kata yang kebalikannya, yaitu muzukashi desu, artinya sulit. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Udah pada paham belum dengan penjelasan yang udah Sensei sampaikan? Mungkin kalau ada yang belum paham nanti boleh tanya-tanya langsung ke Sensei ataupun melalui komentar pada video ini. Jadi materi barusan adalah materi kita mengenai kesan dan pesan terhadap mata pelajaran. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa nih memberi kesan kalian tentang mata pelajaran, misalnya matematika atau bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Ja, minasang, soste, nihongo no jugyo wa dou desu ka? Kokomade owarimasu. Otsukare sama desta. Arigatou gozaimasu. Minasang, gambarimashou. Tetap semangat dan tetap di rumah, stay safe. Kurang lebih seperti itu materi kita hari ini mengenai kesan tentang mata pelajaran. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saran untuk video ini juga diperlukan untuk peningkatan lebih baik lagi. Terima kasih.